Apakah beliau punya kesalahan sama Anda, punya kesalahan terhadap pribadi Anda? Tahun ya buat Muhammad ya. Ya, silakan. Jelaskan ke kami kenapa Anda sangat benci beliau. Apa kesalahan beliau terhadap Anda, terhadap agama Anda, terhadap keluarga Anda, sampai Anda kok sangat benci dia? Silakan. Apa kesalahan berarti yang... kok nggak mengakui? Enggak, saya tanya, kenapa Anda sangat benci kepada beliau? Kesalahan beliau terhadap Anda itu apa? Kesalahannya Muhammad itu dia pedofil. Siapa yang pernah jadi korbannya? Aisyah. Keluargaan. Oh, di mana itu? Di mana dia jadi korban? Ya Aisyah masih bocil dikawinin. Terus kenapa Anda yang sibuk? Kan keluarganya yang mau. Keluarganya Kan si perempuan ini. Ya nggak usah Anda tiru. Nggak usah Anda tiru. Nggak usah ditiru. Berarti Muhammad nggak patut ditiru? Ya jangan Anda tiru. Kan Anda bukan pengikutnya. Ngapain Anda harus sakit hati sama dia? Bukan keluarga Berarti Muhammad Anda nggak patut juga. ditiru. Bagi kami meneladani beliau. Kami meneladani beliau. Kami meneladani beliau. Semua dari beliau. Semua dari beliau kami teladani. Justru Anda ini yang lucu. Termasuk kawin Anda bocil. ini. Oh enggak. Justru kebanyakan dari kaum kalian itu bukan hanya mengawini bocil, tapi mengawini sesama jenis. Itu loh. Mana buktinya? Buktinya, di dalam rumah ibadah kalian itu laki sama laki boleh dinikahkan sama pendeta. Mana ajarannya? Untung saja umat Islam itu mayoritas di negara ini. Kalau kalian yang mayoritas, maka akan di mana-mana itu nikah sejenis itu akan banyak kita temukan. Gitu bang. Untunglah umatnya Nabi Muhammad yang banyak di Nusantara ini. Di mana di mana ada ajaran Alkitab? Alkitab menjelaskan boleh kawin sama jenis. Di dalam kitab saudara itu banyak sekali yang menghalalkan pernikahan sejenis karena sudah diajarkan bahwasanya segala sesuatu halal. Segala sesuatu boleh. Silakan. Begitu bang. Segala sesuatu dalam agama Anda itu boleh. Di dalam Galatia. Coba di dalam Galatia 3 nomor 26. Galatia 3 nomor 26 sampai nomor 29. Coba Anda baca. Berani nggak Anda baca? Berani nggak baca? Anda yang benar sih kok. Mana bukakan coba lihat. Lah, Anda baca aja dulu. Nanti Anda malu kalau misalnya kita tunjukkan di sini. Kenapa orang-orang Barat itu membolehkan kemudian nikah sejenis? Karena memang ajaran Bible yang mengajarkan itu. Gitu bang. Beruntunglah Nabi Muhammad diutus sampai manusia separuh tidak jadi binatang. Di dalam kitab saudara dikatakan begini, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus itu telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Jadi tidak ada lagi pembeda antara laki perempuan. Jadi kalau Anda ingin melihat kemudian laki-laki, ya seperti perempuan boleh. Kalau Anda melihat seorang perempuan sama seperti laki-laki boleh. Tak ada lagi pembeda. Dan itulah yang dijadikan dasar kenapa di Amerika ada Bible khusus gay. Itu dalil bang. Kenapa kau bisa menafsirkan Alkitab seenak kau sendiri cuma? Karena faktanya begitu. Di gereja boleh nikah. Orang dengan anjing pun bisa. Itu fakta real. Kalian tidak mempraktikkan itu di Nusantara ini karena di Indonesia ini mayoritas umatnya Nabi Muhammad yang berakhlakul karimah. Galatia 3 nomor 27, kemarin, 28, kemarin 29. Kemarin gitu yang, Kemarin yang menjarah rumah itu berarti ngikutin siapa? Menjarah rumah itu bukan perintah Islam, nggak ada. Tapi kalau di Bible Ulangan 20 nomor 10 nomor 11 perintahnya untuk membunuh dan memperbudak di luar daripada golongan mereka. Itu yang diperhatikan kemudian oleh penjajah.
Agama Anda sampai ke Nusantara ini dibawa oleh penjajah. Bukan orang Yahudi yang bawa. Kalau bukan Belanda, Portugis. Jadi kebencianmu terhadap Nabi Muhammad itu karena kamu buta. Kamu tidak mengenal Nabi Muhammad. Kamu hanya diracuni oleh orang-orang yang ingin mengajarkan penyembahan terhadap makhluk yang keluar dari kubur. Kau tahu enggak? Bahwasanya apa yang kau tuduhkan kepada Nabi Muhammad itu tidak akan pernah bisa Anda buktikan. Nabi Muhammad datang di tengah-tengah bangsa Arab. Orang Arab menerimanya, orang Arab mencintainya, orang Arab menyanjungnya, orang Arab mengidolakannya. 1400 tahun silam sampai hari ini tidak pudar kecintaan mereka. Itu artinya bahwa tidak ada cacat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia mulia di tengah-tengah mereka. Sampai mereka mengaguminya sampai hari ini. Sedangkan Paulus yang mendirikan agama Kristen, bapaknya pun tidak diketahui. Akhlaknya seperti apa ketika dia muda, ketika dia remaja, ketika dewasa, ketika dia tua. Karena Paulus itu gelap. Orang tuanya siapa, bapaknya siapa, gimana hari-harinya, nggak ada yang tahu. Pengikutnya pun tak ada yang tahu, tak ada yang kita tahu. Anda hanya didoktrin sama orang tua Anda untuk menjadi agama Anda sekarang. Anda tidak pernah kemudian belajar tentang Islam, membaca kitabnya Islam enggak, baca tentang sirah nabawiyah enggak, sejarah Nabi Muhammad enggak. Tapi kamu membenci, kamu diajarin benci Muhammad, benci Nabi Muhammad, benci Nabi Muhammad, benci. Itu aja kan yang kamu tahu. Nabi Muhammad itu pedofil katanya. Tahu enggak pedofil itu? Pedofil itu adalah penyakit kelainan yang cenderung suka kepada anak kecil. Siapa anak kecil yang menjadi korban Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Enggak ada anak kecil jadi korbannya. Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah istri yang paling cinta dan paling sayang kepada Nabi Muhammad suaminya. Kalau dia korban pedofil, bagaimana mungkin dia akan mencintai suaminya? Dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Sedangkan korban pedofil itu, jangankan cinta kepada pelakunya terhadap dirinya, mendengarkan namanya aja sudah trauma. Sudah ketakutan. Ini Siti Aisyah sampai menghafalkan 2000 lebih haditsnya, dan dia sangat cinta kepada Nabi, kepada suaminya yang adalah nabinya sendiri. Lagian Nabi Muhammad itu menikahinya bukan karena unsur Nabi Muhammad yang menginginkan saja, tetapi kedua orang tuanya. Kemudian itu petunjuk dari Allah. Apa hikmahnya? Supaya Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran-pengajaran tentang wanita kepada istrinya Siti Aisyah. 1400 tahun silam, Bung, 1400 tahun silam, orang Arab yang hidup di padang gurun, kalau sudah 9 tahun, itu sudah dewasa banget. Sudah dewasa banget itu orang Arab, 1400 tahun silam. Jangankan dulu, sekarang aja kalau Anda lihat orang Arab yang usia 9 tahun, perempuannya tuh sudah bangkok-bangkok semua, udah besar-besar semua. Nah, sedangkan tidak ada celah di situ. Nabi Muhammad tidak berzina, Nabi Muhammad tidak mencabul, Nabi Muhammad tidak pedofil. Sedangkan kalau Anda melihat sejarah nih, perjanjian dalam kitab saudara, perjanjian baru misalnya, terjemahan 1928. Anda baca di Markus 6 itu, apa yang dituliskan di sana? Bagaimana Nabi Anda menyebut Maria itu, istrinya dia itu, di dalam Filipus juga dikatakan, Injil Filipus usianya berapa dinikahinnya. Belum lagi tradisi-tradisi yang ada pada zaman dulu, bahkan sampai sekarang. Orang Indonesia neneknya baru tamat SD sudah nikah. Apakah itu kehinaan? Bukan kehinaan. Yang hina itu laki sama laki di gereja, anjing sama laki, anjing sama perempuan di gereja. Apa dasar pijakannya? Ya Bibelnya. Segala sesuatu boleh, segala sesuatu jangan lagi mau diperhamba oleh aturan hukum-hukum. Gak boleh lagi. Kalian bukan lagi anak-anak, kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian pewaris surga. Tak ada lagi boleh mengatur-mengatur kalian. Bebas, sebebas-bebasnya. Makanya di dalam kitabmu Galatia 3 yang kumaksud tadi, nomor 26, 27, 28, 29, tak ada lagi pembeda antara laki sama laki. Antara laki dan perempuan sama saja. Ambat aja. Pokoknya ada lubangnya, ambat aja. Suka-suka lu. Itu dalil. Makanya satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menerbitkan kitab yang dianggap suci khusus untuk gay hanya agamamu.
Paham ya? Nah, coba ada nggak HP-mu di situ? Nih, saya bukakan ya, biar kau baca. Malu dia. Jadi saran saya, kau ganti nama kamu itu, ya jangan lupa pakai menghujat seperti itu ya. Nabiku Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia di antara seluruh makhluk yang pernah ada di atas muka bumi ini. Kamu hanya dicekoki kebencian terhadap nabiku. Nabiku tidak ada salah. Ini tak kasih lihat kitabnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara non-muslim, saya kasih kalian kemudian untuk datang ke sini. Setelah kamu baca ini, kamu tamatkan ini buku Sirah Nabawiyah, kisah hidup nabiku Nabi Muhammad. Ya, mulai kemudian beliau ada di atas muka bumi sampai dia tinggalkan bumi ini. Kalau kamu sudah baca buku ini, kitab ini tentang Nabi Muhammad, sejarah hidupnya Nabi Muhammad, jangan kau dengar dari misionaris, jangan kau dengar dari orang lain, jangan kau dengar dari pembencinya, tapi baca ini kitabnya. Ini kitabnya kau baca. Ini sejarah perjalanan hidup beliau. Kalau kamu sudah tamatkan buku ini, silakan kau datang di sini, hina nabiku. Aku izinkan kamu menghujat kalau kamu sudah baca kitab ini. Tapi kalau kamu belum membaca tentang beliau, belum tahu sejarah hidup beliau, lantas kemudian kalian datang di sini untuk menyebarkan fitnah, itu sama halnya Anda mempermalukan agama kalian. Itu sama halnya kalian mempermalukan agama Anda yang Anda anut sendiri. Kenapa? Karena Anda mau berbicara sesuatu yang Anda belum tahu, hanya berdasarkan kebencian saja. Begitu. Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat saya, Bang Juma. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar, Bang Juma. Saya sedikit curhat, Bang Juma. Kemarin saya dipanggil ke paroki. Dua orang frater datang ke rumah karena mereka screenshot saya ada di Kamal Muslim. Tapi kebetulan waktu itu ada di Room Inspirasi. Jadi saya dikatakan disuruh keluar dari Flores. Tapi saya berkata kepada mereka, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia melindungi setiap warga negaranya untuk berhak memilih, memeluk agama agamanya menurut keyakinannya masing-masing. Ya, Masya Allah. saya sebagai warga negara Indonesia, saya dilindungi oleh undang-undang. Saya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama yang saya peluk saat ini, saya yakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sehelai rambut pun saya pun akan jatuh tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tidak akan mundur, Bang Juma, walaupun karena saya merasa saya berada di jalan yang benar. Jika saya memiliki atau saya berlandaskan kebenaran, tidak satu langkah pun saya akan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, saya Muslim. Orang lagi bicara, abangku. Anda diusir juga dari kampung, abang ini yang barusan naik. Ya terus Dinda terus. Kalau gitu kayaknya penting. Nanti minta nomor Bang Handi dong, nomor HP-nya beliau. Siap Bang Juma, tapi sedikit Bang Juma. Saya jadi benar yang dikisahkan oleh baginda Nabi Muhammad.
Itu memang betul ya Allah. Ketika beliau berhijrah, beliau hijrah ke kota Taif. Kebetulan Taif itu dekat ya Bunda Baginda Bang Juma dengan Mekah, dengan Madinah. Jadi beliau hijrah ke sana. Beliau menghadap ke tiga petinggi Taif untuk memberitakan kebenaran. Dan Nabi Muhammad mengatakan, saya hanya ingin datang untuk menyampaikan kebenaran. Entah mereka mau terima atau tidak, tapi saya hanya ingin menyampaikan. Namun tiga petinggi dari kota Taif itu menolak beliau. Bahkan petinggi Taif itu mengatakan pada masyarakatnya agar jika Nabi Muhammad dan sahabatnya kembali, kalian boleh melempari mereka dengan batu. Mereka melempari Nabi Muhammad dengan batu. Ya Allah. Tapi tidak sedikit pun Nabi Muhammad takut. Cuma setelah itu beliau beristirahat di kebun kurma, dan malaikat Jibril datang menghampiri beliau dan berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengutus 2 malaikat di bawah bukit itu. Jika engkau berkata memerintahkan mereka untuk mengguncangkan bumi ini, dan bukit itu menimpa punggung mereka orang Taif itu akan terjadi." Namun Baginda Nabi Muhammad dengan penuh kasih beliau berkata, "Tidak, hai Jibril, tidak. Malah saya berdoa kepada Allah, suatu saat nanti penduduk Taif ini akan beriman kepadamu ya Allah. Dan terbukti saat ini Taif menjadi kota mulia di Mekah." Betul Bang Juma? Iya, benar. Betul Bang Juma. Kota Taif menjadi kota mulia di. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Akbar. dengan iman Nabi Muhammad dan Rasulnya, karena saya mengikuti Abu Bakar Bang Juma, Abu Bakar Al-Siddiq. Beliau adalah orang dewasa, laki-laki pertama yang tidak pernah ragu menerima Islam. Begitu Baginda Rasulullah mengatakan bahwa Baginda menerima wahyu dari Allah, Abu Bakar Al-Siddiq langsung menerimanya tanpa sedikit pun ada keraguan dalam hatinya. Bahkan begitu sewaktu kaum Quraisy bertanya kepada Abu Bakar, sewaktu Nabi Muhammad berjalan di situ, Bakar berkata, "Jika iman saya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika di depan saya ini temboknya berwarna putih, dan seandainya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di depannya warna hitam, saya akan lebih memilih perkataan Nabi Muhammad daripada mata saya. Penglihatan saya salah, dan saya tetap mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu yang benar. Sekalipun mata saya melihat itu warna putih, tapi kalau Baginda Nabi Muhammad mengatakan hitam, saya percaya itu hitam." Jadi saya Bang Juma, Masya Allah. Bang Juma adalah pahlawan saya ya Allah. Allahu Akbar. Seharusnya teman-teman saya Kristen yang ada di bawah, kalian berterima kasih kepada Bang Juma. Beliau orang baik, saudaraku. Beliau tulus. Beliau tulus, saya tahu. Dan beliau tahu hati saya. Kalian tahu nggak teman-temanku Kristen, sewaktu saya lagi ragu, beliau mengatakan, "Jangan pernah kau menyudutkan orang ini. Kalau dia sekarang Kristen, dia Islam. Kristen Islam itu dia sedang berjihad untuk menyelamatkan dirinya. Jangan kau menyudutkan orang ini. Al-KTP ini sedang berjihad untuk menyelamatkan dirinya. Dia sedang belajar. Kalian rangkul dia." Perkataan Bang Juma itu luar biasa, membuat saya semangat. Semangat saya berapi-api untuk belajar Islam. Teman-temanku Kristen, tolong saya mohon ya, apalagi yang di Flores ini, kalian dengar Bang Juma ngomong. Setiap dalil yang dikatakan oleh beliau, dia tidak pernah menambah-nambahkan dan mengurangi-rangi. Saya sebagai saksi
dan saya bersaksi di frater Bang Juma di paroki bahwa apa yang Bang Juma ajarkan selama ini saya sampaikan dan mereka diam Bang Juma. Mereka diam. Alhamdulillah. Karena Bang Juma selalu berkata sesuai dalil dan sesuai fakta. Tidak ada satu kata pun Bang Juma menurut keinginan Bang Juma sendiri, melainkan Bang Juma berkata-kata sesuai dengan apa yang Bang Juma baca dan dalil yang ada di dalam Bible. Itu saya orang pertama yang akan bersaksi. Jika ada orang yang mengatakan Bang Juma seorang penghujat, saya akan maju. Demi Allah Bang Juma. Allahu Akbar. Masya Allah. Rasa sungguhnya Bang Juma lah yang menyelamatkan saya. Kalau saya pikir ya apologit muslim semua ini salah satunya orang pertama yang saya harus berterima kasih nanti. Saya ingin memeluk beliau. Ya Allah. Bahkan dulu saya pernah ingin ke Makassar Bang Juma. Itu memang hati saya benar-benar ingin sekali bertemu saudara Bang Juma ini. Ya. Gurunda ini. Itu keinginan saya, hati saya Bang Juma. Tapi Allahu Akbar ya. Terima kasih ya Allah karena nanti ada nanti kita di Jakarta ya. Insya Allah. Insya Allah Bang Juma. Saya akan bertemu dengan saudaraku Bang Juma. Jadi sedikit Bang Juma. Saya mengikuti silakan. Iya. Saya mengikuti apa yang di buku Sirah Nabawi yang Bang Juma pegang tadi persis seperti yang saya miliki Bang Juma. Ya. Sama persis saudaraku Bang Juma bagian guruku. Sama. Jadi saya belum selesai baca, bahkan saya belum selesai baca baru 45% atau 50% saya sudah bersyahadat. Apalagi kalau saya selesai membacakan semuanya. Allahu Akbar. Karena begitu besarnya kasih Nabi Muhammad bahkan turun kepada sahabat-sahabatnya. Besar. Kalau ada orang yang berani menghina sampai baginda Nabi Muhammad, saya akan cari. Demi Allah. Bang Juma kalau nggak percaya Bang Juma, saya offline Bang Juma, saya ketemu beberapa orang Bang Juma. Bahkan ada teman saya News yang memblokir saya nomor saya Bang Juma karena saya ketemu dia kemarin sore waktu lagi hujan. Karena dia berani mengatakan bahwa baginda saya atau nabi saya, rasul saya, orang paling mulia di dunia ini, dia mengatakan pedofil. Saya langsung pergi cari dia di Labuan Bajo Bang Juma. Dari kota Ruteng, Bang Juma boleh share di Google. Kota Ruteng ke Labuan Bajo itu lumayan jauh Bang Juma. Momere, sama-sama Momere di Flores. Tapi saya cari dia. Saya ketemu dia. Saya bilang, di mana dalil kau mengatakan baginda nabi saya seperti itu? Ada videonya Bang Juma, saya kan tuh. Tapi Allahu Akbar, Nabi Muhammad itu sangat pemaaf. Salah satu cerita baginda Nabi Muhammad yang saya teladani adalah pada saat dimana beliau sedang mengajar di masjid yang didirikan oleh baginda Nabi sendiri, yaitu Masjid Nabawi. Di situ ada semua sahabat termasuk Abu Thalib ya. Amur Mukminin Abu Thalib radhiyallahu anhu Abu Thalib ada di situ dan semua sahabat ada. Kemudian datang orang Yahudi ya yang termasyhur. Namun yang mengenali orang Yahudi ini hanya baginda Nabi. Baginda Nabi pernah berhutang pada beliau orang Yahudi Nasrani ini 20 karong kurma. Kemudian telah disepakati tanggal jatuh temponya. Namun orang Yahudi ini datang orang Yahudi kepada beliau dan tambah lagi 20 karong sebagai permintaan maaf karena engkau telah mencabut pedangmu dan ingin melepas leher beliau.
Dan Umar bin Khattab mengambil pedang itu, menyarungkan pedangnya dan pergi ke rumahnya Nabi Muhammad dan mengembalikan. Nah, pada saat mereka berdua sedang transaksi untuk mengembalikan 20 karung kurma, orang Yahudi itu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Hai Umar, apakah kau mengenal aku?" "Tidak." "Ngapain saya kenal kau? Kau sudah menarik leher baju Rasul saya." Terus orang Yahudi itu berkata, "Nama saya adalah," dia menyebutkan namanya Fulan, ya, anggaplah Fulan. Nah, kemudian Umar bin Khattab kaget, terkejut. Wah, ternyata nama itu sangat termasyhur. Kebetulan memang betul zaman dulu itu kan, zaman dulu tidak ada foto atau ini seperti zaman sekarang, sehingga untuk mengenali beliau kan harus melalui, hanya cukup dengan nama. Namanya sangat termasyhur. Orang Yahudi kagetlah si Umar bin Khattab. "Masya Allah, apakah engkau itu?" "Iya, saya," dia bilang. Kagetlah Umar bin Khattab, ternyata itu adalah orang Yahudi yang sangat termasyhur. Nah, orang Yahudi itu berkata, "Ada catatan atau buat di hukum Taurat saya yang mengatakan persyaratan untuk sebagai seorang nabi, semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau Rasulullah, semua sudah saya selidiki dan betul. Nabi Muhammad itu buat, hanya satu yang belum, yaitu apakah beliau mampu menahan amarahnya. Karena di Taurat ciri-ciri nabi adalah dia mampu menahan amarah dan dia penuh kasih, belas kasih untuk memaafkan sesamanya. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Saat ini juga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia langsung bersyahadat, Bang Juma. Karena hanya satu syarat yang dia buktikan. Dia ingin buktikan waktu itu, dan itu terbukti. Nabi Muhammad memaafkan dia. Makanya itu terbukti di Bang Juma, ya. Bang Juma pernah melakukan itu. Bang Juma pernah bertemu dengan kalau nggak salah seorang apologet Muslim, Kristen, yang sangat ngotot di Komal. Tapi Bang Juma tidak pernah membedakan agama. Bang Juma pernah bertemu beliau, kalau nggak salah Budarmi namanya. Saya pernah nonton itu. Kemudian Bang Juma juga pernah memaafkan teman saya. Kalau nggak salah teman saya pernah mencaci maki Bang Juma, namanya Katolik Roma. Saya waktu itu menangis, dia mengatakan Pukimaya apa segala macam kepada, betul Bang Juma. Tapi Bang Juma tidak sedikit pun marah. Kemarin dia Allahu Akbar, memang umat muslim itu memang luar biasa. Kalau yang mengenal Nabi Muhammad, saya yakin 1000% tidak akan meninggalkan Islam. Saya yakin tidak akan ada keraguan dalam hatimu tentang Islam. Kalau kau mengenal Nabi Muhammad, baca sejarah Nabi Muhammad dalam buku Sirah Nabawiyah, 1000%, bahkan 1.000.000%, kamu akan menjadi orang pertama yang membela Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Terus nih Dinda, terkait dengan yang tadi diusir itu gimana ceritanya? Kesimpulannya gimana akhirnya ujungnya pas didatangi sama ini? Iya, Bang Juma, jadi siap. Jadi tadi saya mau ceritakan tentang Abu Thalib, karena paman Nabi Muhammad, Abu Thalib kan membela Nabi Muhammad walaupun beliau tidak mengikuti ajarannya. Betul Bang Juma, ya? Iya. Bahkan betul. Abu Jahal, beliau pernah mengintip dan mendengarkan apa yang waktu Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran, dan beliau percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu betul. Tapi beliau tetap, karena dengan kesombongan dia, dengan tegar tengkuhnya, beliau tetap karena beliau itu petinggi di kaum Quraisy, beliau tidak akan tetap memilih Quraisy. Betul Bang Juma, ya? Iya. Sekalipun dalam hatinya dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini adalah betul, karena dia tahu dari kecil Nabi Muhammad ini tidak pernah berbohong. Beliau dijuluki Al-Amin. Nah, jadi ceritanya Bang Juma, ya, sangkut pautnya dengan itu, ya, saya dibela oleh keluarga saya walaupun mereka Katolik, Bang Juma. Kakak saya, Allahu Akbar, makanya saya nangis. Alhamdulillah. Walaupun dia masih Katolik, dia pergi ke paroki dan dia membela saya, Bang Juma. Dulu saya pernah benci adik saya, dia bilang, tapi kalau kamu berani sentuh dia, Puki kau punya mai, dia bilang gitu. Cuki kau punya mai, Puki kau punya mai, dia bilang. Kau ketemu saya sekarang, dia bilang. Dia begitu Bang Juma. Saya orang pertama yang akan membunuh kau, dia bilang. Kau becuki, kau makan sama mama. Woi Bang Juma, kalau saya sebutkan kata ngeri. Walaupun kalau saya masih Katolik Bang Juma, tapi saya ingat kata-kata Umar bin Khattab. Seperti Umar bin Khattab pernah membela Nabi Muhammad walau sekalipun dia tidak mengikuti Nabi Muhammad. Dengan kakak kandung saya datang ke paroki, dia bilang, siapa yang ambil sama adik tadi?
karena ke saya kan ada ikut namanya Muda-Mudi Katolik Bang Juma. Iya, UMK. iya. Muda-Mudi Katolik. Ya apa? Grup gitu Bang Juma ya. Jadi Iya. kita tuh grup Muda-Mudi Katolik gitu Bang Juma. Siap. Dan saya sudah keluar dari sini, mereka sudah memanggil saya Yudas, mereka sudah blokir saya. Nah, ketua Muda-Mudi Katolik ini yang mencari saya. Gitu. Nah, kebetulan kakak saya tahu, dengar itu, kakak saya cari ke paroki. Kau tangkap Sapi Adi. Malam ini juga Puki kau pemai dan maki mai hancur mereka semua di paroki Bang Juma. Allah Walaupun Akbar, Masya. kau beriset tuh dia habis kau dosa. Saya teringat ceritanya Umar bin apa? Saya teringat Iya, iya. ceritanya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad yang membela mati-matian Nabi Muhammad. Sekalipun beliau tidak memeluk Islam, tapi beliau membela Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pernah berkata, tidak ada kesedihan yang paling sedih yang saya alami sekalipun saya disiram kotoran oleh kaum Quraisy. Tidak ada yang paling sedih yang saya rasakan melainkan setelah Abu Thalib atau paman saya meninggal. Itulah kisah paling sedih yang saya alami dalam hidup saya. Semua yang dicaci maki, dihujat oleh kaum Quraisy, tidak ada apa-apanya dia bilang. Tapi saya paling merasa sedih ketika paman saya Abu Thalib berpulang ke rahmat Allah ya. Setelah Abu Thalib meninggal dan Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad sangat bersedih. Jadi Nabi Muhammad Allahu benar-benar Akbar. sangat mengasihi Abu Thalib walaupun beliau tidak. Jadi saya Masya teringat Allah. itu Bang Juma. Jadi Oke. bahagia ya Allah. Luar biasa. Yang benar ya. Siap Bang Juma. Dinda boleh nggak saya tahu di Flores mana, kabupaten mana? Di Ruteng saudaraku. Ruten ya. Bisa nggak Ruteng. nanti bisa nggak nanti Ruteng. Bisa nggak tim saya nanti datang ke Iya, iya, ke saudara ini? Boleh. Boleh ya. Dari Tahu ya, nomor- kalau dia boleh Bang Juma. Tahu nomornya Bang Handi nggak? Bang Andi tahu. Bang Nomornya? Andi Slebes kan? Iya. Ya, tahu Bang Juma. Oh ya sudah, nanti saya minta nomor antum di situ. Saya kasih tim saya yang ada di Ya. Flores sana biar silaturahmi lah ceritanya kan. Siap. Supaya dirimu nggak merasa Ya, boleh, sendiri. Oh, tidak Bang Juma. Kalau merasa sendiri itu tidak. Karena apa Bang Juma? Iya. Pertama saya punya Allah. Iya. Kalau itu ya pasti itu. Bahkan saya datang di rumah, iya. Dan saya sudah berkata dari awal tadi, saya yakin dan percaya tidak sehelai rambut saya pun akan jatuh jika itu bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi saya tidak ada rasa ketakutan Bang Juma. Apalagi Bang Juma mungkin tahu orang NTT ya, temperamennya beda Bang Juma. Karena kawan saya pun juga pernah dulu maki-maki hancur Bang Juma yang namanya Katolik Roma. Tapi Bang Juma tidak membalasnya. Bang Juma hanya berkata, "Di mana rumah kau?" Dia bilang, "Hei." Dia ngomong, Bang Juma ngomong di perumahan ini, terus dia bilang, "Hei, saya sini." Terus Bang Juma bilang, "Iya, ya udah kita ketemu lah, gini-gini. Berapa nomormu?" Saya masih nonton. Jadi Bang Juma itu memang luar biasa. Saya mengikuti apa yang Bang Juma ajarkan ya, Bang Juma lakukan. Karena contoh seseorang itu saya yakin mudah memberikan contoh tapi sulit untuk menjadi contoh. Tapi Bang Juma sudah menjadi contoh. Terbukti waktu Bang Juma datang ke Bu Darmi. Betul Bang Juma ya? Iya, Pernah nonton dulu. alhamdulillah. Udah lama video itu, tapi saya pernah lihat Bang Juma pernah datang ke Bu Darmi, walaupun Bu Darmi itu sering agama Kristen, tapi Bang Juma tidak ada sedikit kebencian dalam hatinya. Itu luar biasa lah Bang Juma. Itu yang saya ikutin ya. Masya Allah. Ya pokoknya yang positif, yang baik itu bagi saya tidak akan saya lupakan ya, dari saudara-saudara saya yang sudah memberikan contoh yang baik. Demikian Bang Juma. Silakan saudara. Oke, baik. Nanti kalau ada yang nelpon atau besok diangkat aja ya. Tim kita ingin silaturahmi sama antum. Siap Bang Ya. Juma. Siap. Oke. Insya Allah. Siap. Oke, makasih. Masya Allah, inilah semangatnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang ada di bawah, semangat beliau ini benar-benar beliau menikmati agama sebelumnya, kemudian kebenciannya terhadap Islam, termasuk terhadap Nabi kita Nabi Muhammad. Lalu begitu beliau bersyahadat, tidak
Tidak seperti yang lain, syahadat menghilang, kita kehilangan jejak seperti apa kemudian kehidupan mereka saat ini. Terkecuali mereka yang masih konten tetap konten, tetap kemudian live, atau mereka yang punya hubungan dengan tim kita di lapangan. Nah, beliau ini banyak riak dalam perjalanannya. Nah, sampai tibalah di tangan beliau kitab Sirah Nabawiyah itu. Apa yang terjadi? Kecintaannya terhadap Nabiullah itu melebihi dari umat muslim yang mungkin belum pernah membaca kitab tersebut. Jadi kalau beliau semangatnya luar biasa, itu kita maklumi. Suatu kebanggaan bagi kita umat Islam, karena di dunia sosial ini, sosial media ini ada kemudian fenomena di mana ada seorang yang beda agama tiba-tiba tampil sebagai pembela, yang ya tentu dalam dunia apologet Islam sangat dibutuhkan. Karena itu bagian daripada barisan Islam untuk melemahkan perjuangan lawan. Bagaimana kalau misalnya ada seorang murtadin yang tadinya aktif, yang tadinya fanatik Islam, tiba-tiba tampil di mana-mana bersaksi setelah dia murtad, menangis membela Yesus, menangis membela Paulus. Hancur tidak perasaan kalian, umat Islam? Taruhlah misalnya semisal Uniripa lah, selepel beliau yang tiap hari berjuang Islam, tiba-tiba murtad, na'udzubillah min zalik. Ini cuma contoh. Tiba-tiba dia murtad, lalu naik di komal-komal yang tadinya menjadi musuhnya, naik di Pak Bom-Bom bersaksi sambil menangis, mengagumi kemudian Paulus, menangis mengagumi Bible dan seterusnya. Itu kira-kira perasaan kalian itu gimana? Hah? Tanpa menghadapi musuh, perasaan kita hancur kan? Tak ada musuh padahal. Inilah yang dirasakan oleh para penghujat Islam. Inilah yang dirasakan oleh mereka setelah melihat kesaksian saudara kita Al-KTP seperti ini. Mereka hancur sehancur-hancurnya. Jadi jangan dibatasin. Biarkan aja dia puaskan dirinya untuk berbicara. Biarkan aja dia mau berbicara sampai besok pagi juga tidak apa-apa. Karena dengan dia berbicara seperti ini, dengan imannya yang begitu kuat sampai dia meneteskan, itu nggak gampang loh itu, meneteskan air matanya karena menyebut nama Nabi Muhammad. Kita aja sulit loh, sulit kita menyebut nama Nabi lalu kemudian tersentuh dalam hati, sulit. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia seibarat cermin yang bersih, tidak ada noda. Begitu disebut nama Nabi Muhammad, langsung nyata dalam hidupnya sampai ke pori-porinya malah. Begitu disebut Allah, langsung tak ada batasan. Jadi dimaklumi, jangan dibatasi sahabat-sahabat. Karena itu lebih dahsyat senjata yang ada dari para mu'alaf yang bersaksi daripada kita berdebat, kemudian kita bersih tegang, maki-makian. Kesaksian-kesaksian orang-orang yang tulus seperti beliau ini 1000 bahkan lebih kali lipat untuk melumpuhkan, melemahkan pergerakan musuh. Kenapa? Beliau kenal Edis, beliau kenal Bom-Bom, mengenal RK, pernah semua naik komal-komalnya bersaksi tentang kuatnya iman sebelumnya. Tiba-tiba dia berubah frontal. Itu menghancurkan sendi pertahanan musuh, teman-teman sekalian. Banyak yang mu'alaf, habis itu syahadat, hilang. Nah, sampai ada yang berpikir negatif, oh ini mencari nafkah. Beliau ini orang kaya raya. Beliau orang kaya raya. Di kampung beliau ini orang terpandang. Bukan karena koin beliau ini. Tidak gampang itu orang menangis, gampang. Coba kalian menangis, sebut nama Nabi Muhammad. Bisa nggak? Nggak kan? Nah, iman beliau ini sangat luar biasa. Kita minta kepada beliau pertahankan supaya istiqomah. Jangan redup kecintaan beliau terhadap Nabi Muhammad. Kalau ada orang murtad menyatakan di mana-mana aku cinta kepada Paulus, di sementara orang Kristen aja tidak pernah menyatakan cintanya kepada Paulus, wah itu luar biasa itu. Berarti ada daya tarik di dalam diri Paulus ini yang membuat orang tadi murtad dan membuat air matanya mudah keluar. Ada nggak pernah begitu?
Nggak ada kan? Jangankan mu'allaf, murtadin, yang di internal mereka aja nggak. Bahkan kalau bahas Paulus mereka sembunyi, nggak mau Paulus itu dibahas. Tapi beliau baru juga sebut buku ini, sudah nangis. Apa nggak membuat para penghujat itu mengamuk? Anda lihat kan? Sampai orang-orang sekampungnya kemudian datang ingin menghentikan langkahnya, bahkan ingin diusir dari kampung halamannya. Saudara muslim kita ingin diusir dari tempat kelahirannya, ingin diusir karena dia memilih Islam. Terus beliau menyampaikan kemudian unek-uneknya, saking bahagianya berada di tengah-tengah kita sebagai umat Rasulullah. Ya toh kita sambut, kita rangkul, kita istimewakan. Kalau perlu kita cuci kakinya, kita mandikan, kita kasih baju, kita kasih parfum, supaya dia merasa nyaman. Oh, inilah Islam, inilah hidup ini. Belum ke surga sudah merasa di surga. Begitu sahabat-sahabatku ya. Jadi saya sebagai seorang yang sudah puluhan tahun bergelut di dunia apologet ini, saya sangat butuh manusia-manusia yang seperti Al-KTP ini untuk bersaksi. Bukan yang datang, aku 10 tahun di ini, tapi ternyata cuman berpura-pura. Ya kan? Nah, saking seriusnya beliau, beli pernak-pernik tentang Islam dipasangnya di rumahnya, padahal keluarganya masih non. Bahkan sekarang saudaranya membela dia kan? Kenapa? Karena dia melihat, saudaranya melihat ada perubahan yang signifikan terhadap karakter adiknya. Betul-betul jiwa, roh Islam itu masuk ke dalam sanubarinya. Roh kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa isi Quran itu betul-betul terpatri dalam hidupnya. Nah, kita doakan supaya beliau kemudian istiqomah. Gitu ya teman-teman sekalian. Kita butuhkan, kita doakan keturunan beliau bisa menjadi tokoh besar di Islam, menjadi tokoh besar untuk negara yang kita cintai ini. Kenapa tidak? Ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya kira begitu. Tetap istiqomah, sahabatku Al-KTP. Insya Allah tim kita akan menghubungi setelah ngambil nomor antum di Bang Handi ya. Masya Allah. Kita naikkan non Muslim, saudara Salman Jaya. Dari mana bang? Dari Surabaya bang. Surabaya. Mu'alab juga? Alhamdulillah Muslim bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin ada yang ingin disampaikan nasihat atau apa kepada kami di sini. Barakallahu fil khair bang. Alhamdulillah. Oke, kita ajak yang non muslim. Kita penting untuk berdialog, apalagi ada mu'alab di sini, mungkin bisa nanti juga kita berikan ruang kalau misalnya ini. Terima kasih atas waktunya Bang Zuma. Siap. Sama-sama naik di Komal Bang Zuma. Siap. Terima kasih. Izin turun Bang Zuma. Terima kasih. Sama-sama Bang Salman. Sehat selalu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin gurundaku Bang Zuma. Siap. Boleh saya bertanya? Baik. Siap, boleh. Apakah Bang Zuma merasa Bang Zuma punya karisma Bang Zuma? Punya? Atau motor karena memang karisma? Bang Zuma mengucapkan sesuatu memang dari hati Bang Zuma? Maksudnya saya, apakah Bang Zuma merasa apakah Bang Zuma itu punya karisma atau tidak? Ataukah memang Bang Zuma mengucapkan sesuatu dari hati Bang Zuma? Apa yang saya dari kalau hati bicara itu yang keluar dari hati. Betul. Begitu juga kalau saya lagi marah. Allahu Akbar, Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma. Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kita sapa Mang Tisna. Halo. Mang Tisna. Udah istirahat kak, udah ngantuk beliau kayaknya. Halo, selamat malam saudara. Siapa ini? Saudara Dade. Halo Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Zuma. Siap. Ya, saya mengucapkan
Assalamualaikum kepada saudaraku Al-KTP. Siap, silakan Bang. Waalaikumsalam. Jadi gini Bang Juma, waktu itu saya ngelihat prosesi saat Al-KTP ini membaca syahadat ya, membaca dokumen syahadat, disaksikan beberapa apologet Islam lainnya, dan kemudian setelah itu saya ngelihat orang ini kok sering masuk ke komal-komal Kristen, dan kemudian seolah-olah saya pikir waktu itu seolah-olah dia ini mau cari jati diri ya, ibaratnya dia ini nggak jelas nih apakah dia memang benar-benar mau masuk Islam atau tidak. Tetapi pada akhirnya saya lihat sekarang faktanya dia ini benar-benar pure, ingin berserah diri kepada Allah. Nah, itu juga saya sempat tapping ngetik di Komal terkait perlakuan dia, sampai saya bilang dasar kafir, dasar munafik. Nah, maka dari itu saya mungkin ingin minta maaf kepada LKTP. Terus terang aja ya, siapa tahu tulisan saya itu nanti jadi pertimbangan juga kelak. Iya. Itu Bang. Siap. Jadi dulu langsung aja Bang. Ingat minta maaf sama beliau. Dia sampai naik ke Edis, ke Bom, kemudian dia sering berbaliklah dari setelah dia syahadat. Dan waktu itu seingat saya dia juga nggak pernah ngasih KTP. Alasannya KTP-nya di rumahnya atau bagaimana. Tetapi sekarang ini saya yakin bahwa dia udah hijrah ke Islam dengan sepenuh hati. Gitu Bang. Siap. Jadi saya minta maaf ya Bang Al-KTP. Dulu saya pernah, mungkin di tulisan pernah nyakitin Bang Al-KTP. Iya. Halo Bang Al-KTP. Beliau nggak monitor kayaknya. Iya, kita sapa yang lain, silakan teman-teman. Ada Sultan, ada abangku Haikal, ada ajari aku, silakan. Mungkin ada yang disampaikan. Bang Zuma. Siap. Mohon dimintakan permohonan maaf saya ke Bang Al-KTP kalau beliau lagi udah idle ya Bang. Karena siap. Ini jadi pertimbangan pada saat saya berkata-kata yang nggak sesuai. Dalam Islam kan nggak boleh. Iya, beliau sudah memaafkan semuanya waktu itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih Bang Zuma, saya izin pamit. Sama-sama. Siap. Halo Bang Haikal. Halo, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Dari Madura ini. Madura, iya. Ya. Masya Allah. Salam sehat? kenal. Gurunda. Alhamdulillah sehat. Maaf ini lagi begini. Habis Ramadan. Oh siap, Masya Allah. Ya, saya waktu itu di komalnya siapa beliau itu waktu bersyahadat ya. Saya ikut menyaksikan. Ya, saya ikut menyaksikan juga Pak Martin juga. Pak Martin. Saya ikut menyaksikan, alhamdulillah. Mudah-mudahan penyaksian kami ini dicatat menjadi amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan semangat Bang Al-KTP, innallaha ma'as-sabirin, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Insyaallah. Amin. Amin. Jadi seperti yang dikatakan ya, Allahu Akbar. Seperti yang dikatakan oleh Gurunda tadi Bang Juma. Sebelum Anda meminta maaf, saudaraku semua muslim, saya sudah memaafkan. Karena saya mengikuti tauladan Nabi Muhammad. Beliau sangat pemaaf. Walaupun kepada yang berbeda iman. Allahu Akbar. Semangat Bang.
Nanti mungkin di DM saya Bang, di DM saya Bang ya. Bang Al ya. Bang Al KTP mohon di DM ya. Iya, silaturahmi lewat DM, silakan. Kita saling mengenal ya, nanti kita bagi-bagi WhatsApp ya. Karena sesungguhnya saudara kita yang hak itu adalah al-muslim akhil muslim. Sebagaimana kita yaitu adalah ditalikan, diikat dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, izin sedikit saudaraku. Saya pernah tanpa sengaja saya melihat tausiahnya Ustadz Abdul Somad. Beliau pernah berkata, kalau Islam yang mengerti agama Islam, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia miskin dia tidak putus asa. Sebab aku tahu aku datang dari mana, sampai di sini sebentar seperti orang yang berlindung di bawah pohon yang rindang. Jadi hidup ini hanya sementara. Saya yakin Bang Juma tuh kenapa dia begitu giat untuk menyampaikan kebenaran, karena beliau tahu bahwa hidup ini sementara. Dan jannah surga itu sudah menunggu beliau, pahlawan-pahlawan Islam. Bang Juma ini tidak perlu dia ini. Amin, amin, amin. Beliau ini sudah surga, beliau ini demi Allah. Kalau begitu saya akan tunggu beliau di jannah. Allahu Akbar. Amin, amin. Amin. Jadi memang sesungguhnya adalah sementara, kematian selamanya. Itu Bang. Itu sudah terbukti, orang yang meninggal tidak pernah pulang lagi. Iya betul. Sampai nunggu kebangkitan nanti. Ya. Seperti itu. Jadi semangat Bang Al, semangat. Saya mendoakan mudah-mudahan Bang Al terus tabah menghadapi segala cobaan, segala rintangan, segala apapun. Mudah-mudahan Bang Al menjadi orang yang sabar, tabah menghadapi segala sesuatunya. Ya, dan juga jangan lupa saudaraku berterima kasihlah kepada pahlawan saya, orang yang paling berjasa dalam hidup saya ya dunia akhirat. Gurunda Bang Juma ini, beliau adalah orang pahlawan. Kalau nggak salah ingat, dulu bersahadat itu Bang Al itu di Ustadz Al siapa itu? Mbak Miska ya, di Mbak Miska ya? Ustadz Yusuf. Oh di Ustadz Yusuf ya, di Ustadz Yusuf. Kalau Pak Martin yang di Mbak Miska. Pak Martin. Saya waktu itu karena memang pagi saya lagi live, kemudian beliau naik dengan temannya beliau dari Banjarmasin, dan temannya itu mengatakan, Al, cepatlah bersahadat dulu sebelum ajal ini. Dan Ustadz Yusuf mengatakan, ya udah nanti malam. Dan saya mengikuti karena saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sangat yakin 1000% bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau menyempurnakan agama Islam. Beliau menyempurnakan akhlak dan adab umat Muslim, bahkan bukan umat Muslim, seluruh dunia. Seluruh dunia, alam semesta. Betul Bang Juma, betul. Ya. Jadi adab beliau itu yang dicontohkan bukan hanya kita saling berhubungan, tapi bagaimana kita berbersih-bersih, bersuci-suci, ya kan? Dan banyak hal ya, Bang Al sebetulnya yang dicontohkan oleh beliau dalam berkehidupan. Iya. Jadi intinya jangan lupa berterima kasih kepada gurunda saya, pahlawan saya. Beliau ini dulu lagi sakit ya. Saya ingat persis beliau lagi sakit, lagi pilek, bahkan suaranya kurang jelas. Tapi beliau tetap berkata kepada saya, jangan kau menyudutkan orang seperti ini. Jika dia Kristen Islam, biarkan dia. Ya. Itu videonya masih ada tuh. Beliau membela saya mati-matian, Bang Juma, ya Allah. Beliau tahu bahwa hati saya, beliau bisa membaca hati saya, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Silakan. Allahu Akbar. Mana teman-teman kita? Halo, selamat malam saudara Suma. Nama kita mirip ini. Malam. Halo. Selamat malam Bang. Halo. Saudara Suma, selamat malam. Halo. Saudara Suma Pacai X Al-KTP kemana? Udah turun beliau. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Gurunda. Ini Iya, sekedar iya, informasi Bang. juga. Siap, Ya, siap. Jadi waktu beliau bersahadat itu kan di ininya Ustadz Yusuf, makanya hari itu juga saya WA Gurunda kalau nggak salah ya kan. Sampaikan tanggal Siap. 10 itu, 10 Agustus itu. Bersamaan juga hari itu saya WA Bang Ardi. Bang Ardi, Pak KTP lagi bersahadat. Sementara saya ikut di live-nya Ustadz Yusuf. Bilang alhamdulillah, masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, kita sudah jadi saksi ini kan. akun yang lama, Gurunda akun lama ini di Bennett diperbarui Oh, nanti ya? 2028 baru bisa. Lama banget 2028. Gila kan? Waduh. Jadi Masya akun yang Allah, kecil Pak. aja. Belum bisa ini juga belum bisa live Gurunda. Makasih Rindiani. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap Gurunda, saya di bawah aja Gurunda nanti saya. Siap, makasih abangku. Sukses terus. Assalamualaikum buat guruku Bang Juma. Saya dari Badung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengikuti Bang Rindi, Juma. sukses. Dan ada Ya. pertanyaan Bang Juma sedikit buat Bang Juma, mungkin bisa ada solusi. Begini cerita dari awal Bang Juma ya, singkatnya. Kebetulan saya ini adalah relawan ambulan. Saya punya CO seorang Nasrani, dia dari Katolik. Nah, dia sering bergaul, sering melihat jenazah dikuburkan, sering apa mungkin melihat tidak begitu. Alhamdulillah 6 bulan yang lalu dia mualaf Bang Juma. Alhamdulillah. Sampai dia dicoret dari keluarga, nama keluarganya dicoret. Cuma yang jadi pertanyaan begini Bang Juma. Mereka kan banyak harta warisannya Bang Juma. Dia menanyakan, apakah boleh saya untuk menuntut harta warisan saya karena dihasilkan dengan cara yang mungkin nggak tahu orang tuanya seperti apa. Apakah bisa Bang Juma teman saya untuk menuntut dari harta warisan itu Bang Juma? Demikian Bang Juma, mohon dijawab Bang Juma. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hukum, itu kan sudah beda keyakinan, sedangkan harta kedudukannya warisan, Bang. Hukum mewaris itu hanya ada pada Islam, dan kedudukan mewaris itu ya dari orang tua yang Muslim yang memberikan kemudian haknya sebagai anak itu mutlak harus ada kalau memang ada harta. Akan tetapi kalau seperti ini kasusnya itu tergantung dari kesepakatan dari keluarganya. Kalau mau dikasih silakan, tidak dikasih juga tidak apa-apa karena memang sudah beda keyakinan gitu Bang. Oh begitu Bang ya, karena di kartu prakerja sudah dicoret, kata sudah tidak ada nama Anda di sini, maka Anda tidak berhak. Cuman teman saya suruh nanya ke Bang Juma, ini ada kebetulan ada di pinggir, suruh nanya apakah bisa nuntut. Kalau memang tidak bisa nuntut, dia tidak akan menuntut walaupun sekarang dia hidup apa adanya dengan pekerjaan sebagai CO ambulan, begitu Bang Juma. Ya sebenarnya sih nggak bisa karena kan sudah beda keyakinan. Lagian juga kalau misalnya harta itu didapatkan dari hal yang tidak halal, misalnya ya mungkin jualan masakan yang diharamkan di Islam, hasilnya itu ya tetap aja haram. Begitu Bang. Oh iya begitu, siap. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya, sudah dimengerti sama saya dan teman saya mungkin. Terima kasih Bang Juma, sehat selalu buat Bang Juma, semangat terus Bang Juma, saya selalu mengikuti Bang Juma. Makasih, sama-sama Bang. Halo Saudara Suma. Halo. Di pinggiran neraka dulu duduk Bang, duduk aja di situ. Pinggiran neraka sambil bersiul menunggu panggilan untuk dibakar daripada di sini diam-diam. Halo Saudara Emir. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, semoga sehat aja Bang Zuma. Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Gimana kabarnya Bayi? Baik. Bayi Saya Zuma daripada baik. Iya. Oh, iya. Baik. Ini dari mana? Ya sudah. Kenapa? Dari mana? Dari Surabaya, Bayi. Dari Surabaya. Bayi siapa Bayi? Iya.
Bayi Zuma. Bayi itu kakak artinya abang. Oh gitu. Oh iya, siap. Iya. Ya terima kasih Bayi. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahasa Bayi, ternyata kakak abang ya. Iya, bahasa Pakistan itu Bayi. Oh. Bahasa India. Siap. Iya. Ya udah turunin aja Bayi, turunin. Baik. Iya. Halo saudara Mang Tisna. Halo, saudara Mang Tisna, selamat malam. Halo. Apalah orang-orang ini? Apa udah pikun kali ya? Udah berasa tua, butuh eksis gitu. Kenapa masker ditaruh di mata? Masker taruh di mulut. Ya itu bukan masker. Jadi apa itu? Itu topeng. Oh, topeng. Kirain. Coba buka masker dulu. Nggak mau. Kenapa? Nanti silau giginya. Silau gigimu silau. Ya, ada tema di sini. Bonengnya. Ada tema di sini, Bung. Mana yang tema? Tuh, yang mati itu Tuhan atau manusia? Buka kameranya dulu. Oh, mau lihat kamera? Iya, nggak apa-apa kan, Bang? Buka kamera aja, nggak masalah. Jangan. Kenapa? Tidak baik. Nggak apa-apa, buka aja kameranya, nggak masalah. Saya kan laki. Jangan buka kamera. Kenapa? Buka masker dulu, baru aku buka kamera. Nggak usah, Kristen percaya. Saya itu. Gimana kabar menurut Alim? Baik, sehat. Oh iya. Gimana hasil jual ayat? Jual ayat maksudnya? Ya jual ayat dengan cara framing ayat. Framing. Bukan framing. Apa itu framing artinya apa? Artinya itu kamu itu preman kampus. Ayo kita masuk tema ini. Yang mati digantung di salib itu Tuhan atau manusia? Jadi menurut kamu apa? Ya, kalau saya ditanya, tidak mungkin Tuhan lah. Tuhan kok manusia? Nah, kalau yang Anda mana gimana? Ini? Kamu kaji dari Al-Quran atau dari Bible atau dari mana? Kalau yang di Al-Quran, kalau yang disalib itu manusia. Ya. Disalib. Nah, kalau di Bible kalau yang disalib di Bible itu manusia atau Tuhan? Kemanusiaan Yesus. Jadi yang disalib ini manusia. Ya, dalam keadaan sebagai manusia. Maksudnya memang pernah dia dalam keadaannya sebagai pohon sagu. Kau jangan tambah-tambah. Ya, saya kan bertanya. Anda kan mengatakan dalam keadaannya sebagai manusia. Memang dia pernah dalam keadaan apa selain sebagai manusia? Kau sudah nyatakan tadi kalau Yesus itu disalib. Iya, makanya bertanya, yang mati ini manusia kah atau Tuhan? Tidak saya jawab tadi, kau tanya lagi. Oh, cuma manusia kan? Di agak ini aku pakai sains. Hah? Ini kenapa kalian itu disunahkan membunuh kita? Kalau di agamamu kenapa disunah, bukan lagi sunnah, wajib bunuh Tuhan, kenapa?
Iya, aku tanya kenapa kalian Ya, disunahkan? sama aku tanya juga. Kalau kita disunahkan, Jawab dulu, baru aku jawab. kalau kita lakukan, kalau tidak kita lakukan juga nggak apa-apa, dilakukan juga nggak apa-apa, karena cicak itu tidak ada manfaatnya. Itu Ya, binatang menjijikkan. Alasannya kenapa? Nggak apa-apa, disunahkan aja. Nah, Enggak ada alasan gimana? cuman sunnah. Sekarang pertanyaan saya, kenapa wajib bunuh Tuhan di agamamu? Bukannya karena tidak mau meniup api saat membakar Ibrahim. Enggak, kenapa di agamamu wajib bunuh Tuhan? Takut dibahas kan. Itu kan